yang kita butuhkan. Kepada keluar kelas ada yang lainnya. Pelajaran hari ini marilah kita baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, Bapak ingin mengabsen ini. Ada absensi. Baiklah, yang pertama Alda Hidayah ada. Yang ini Aifah Kamilain. Yang Andini Andi Anggraini. Anissa Cahya. Ini Dea Riga Nabila. Mana orangnya? Selanjutnya Eva Amanda. Selanjutnya Hadra. Yang selanjutnya Ika Niati. Selanjutnya Indriani. Selanjutnya Islamiyah. Selanjutnya Jannatul. Selanjutnya Jurnia. Selanjutnya Levi. Selanjutnya Lydia. Selanjutnya Mira Novita. Selanjutnya Tuhan. Selanjutnya Malahina. Selanjutnya Maina. Selanjutnya Mutia Murah. Selanjutnya Lisa Amelia. Selanjutnya Nurama. Selanjutnya Nurul Maulina. Selanjutnya baiklah, adapun materi yang kita pelajari hari ini berkaitan tentang
Abbasiyah. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama, yaitu tentang perkembangan pusat-pusat pemerintahan. Pertama, pusat-pusat pemerintahan, yang mana sub dari pusat-pusat pemerintahan yang kita bahas, yang pertama yaitu pembangunan kota Baghdad sebagai ibu kota. Yang kedua, pembangunan kota Samara. Ini yang pertama kita membahas tentang perkembangan pusat-pusat pemerintahan. Yang mana di sini ada pembangunan kota Baghdad sebagai ibu kota. Yang kedua, pembangunan kota Samara. Yang ketiga, pembangunan kota Kar. Dan yang keempat yaitu pembangunan kota Anhar atau bisa dibilang Hasmiyah. Selanjutnya yaitu pembangunan kota Bukhara dan Samarkand. Dan yang terakhir yaitu kota Mesir. Adapun poin yang kedua yang bakalan dibahas yaitu tentang pembangunan dalam bidang perekonomian. Nah, poin yang kedua yaitu kita membahas tentang pembangunan dalam bidang perekonomian. Yang pertama yaitu sektor pertanian, yang kedua yaitu sektor perindustrian, yang ketiga yang pertama kita membahas tentang pembangunan kota Baghdad sebagai ibu kota. Pembangunan kota Baghdad sebagai ibu kota ini awal mulanya adalah ide berlian dari Abu Ja'far al-Mansur. Pada tahun 137 Hijriah atau 754 Masehi. Ia membentuk suatu tim kerja yang mana untuk menjalankan ide berliannya tersebut. Nah, terus tim kerja tersebut mengadakan riset atau studi ke wilayah-wilayah yang bakal menjadi pusat pemerintahan kota Baghdad. Dan setelah mengadakan riset, tim yang dibentuk oleh Abu Ja'far al-Mansur tadi menemukan suatu wilayah yang strategis, apalagi bernilai historis, secara geografis, bernilai ekonomis dan politis. Nah, setelah itu tadi tim tersebut menemukan tempat yang secara geografis bernilai historis dan secara geografis bernilai ekonomis dan politis, yaitu kota yang terletak di antara Setelah mendengar berita yang disampaikan dari tim kerja tadi, maka Abu Ja'far al-Mansur langsung setuju dan dia pun langsung
mengadakan pembangunan besar lebih 100.000 pekerja. Dari mana saja? Dan ahli tata kota yang bernama itu tadi kan sudah selesai. Dari itu pas pembangunan peletakan batu pertamanya itu langsung didatangi oleh Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Dan master plan ada yang tahu nggak apa itu master plan? Tahu. Tentang perencanaan. Rancangan kota Baghdad ini berbentuk lingkaran. Berapa lingkarannya? 160.000 hasta. 160.000 kamar dan ruangan sebagai tempat tinggal keluarga besar Abbasiyah. Istana tersebut bernama apa? Selain istana tersebut secara serentak dibangun kota-kota. Kota apa aja? Di dalam kota yang dibangun secara serentak dengan kota Baghdad tadi, dalam kota itu ada apa aja? Ya, di dalam kota itu tadi terdapat perkantoran, rumah-rumah pegawai, istana, terus rumah sakit, pasar-pasar, dan pemandian. Dari materi yang ini, ada yang mau ditanyakan nggak? Apa udah paham semua? Udah paham? Allah paham ya? Udah, kita memasuki materi yang kedua atau submateri yang kedua, yaitu pembangunan kota Samarra. Kota Samarra ini dibangun oleh Khalifah pada tahun 203. Kota ini terletak di timur Sungai Tigris. Terus apa lagi? Dinamakan terus kota Samarra. Kenapa kota ini dinamakan Samarra? Jadi di dalam kota ini terdapat Masjid Jami, istana kecil, kantor pemerintah dan rumah baru. Dari poin yang B ini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Pintar semua berarti kamu. Orang kesana emangnya emang dia apa? Karena apa orang terpesona melihatnya? Karena tatanan atau susunan kota dalam kota Samarra ini bagus, rapi, seperti kota-kota elit di luar negeri. Selanjutnya, udah ada lagi pertanyaan? Gak ada ya? Selanjutnya yaitu kota Kar dibangun oleh Khalifah Al-Mansur. Kenapa beliau membangun kota ini? Karena maksud dari kata bayang-bayang itu apa? Bayang contoh. Bayangan itu kalau pelapis. Nah, kenapa pelapis? Kan diterangkan di situ bahwa kota ini dibangun karena di kota Baghdad udah penuh sesak. Jadi perindustrian dipindahkan ke kota Kar. Kayak gitu kan penjelasannya?
Dan perindustrian yang dipindahkan ke kota ini yaitu perniagaan. Apa saja perniagaannya yang ada di sini? Nah, jadi perniagaan yang dipindahkan ke kota ini yaitu yang pertama adalah minyak wangi, yang kedua tukang besi, tukang kayu, tanyakan. Enggak ada juga. Berarti kita lanjut masuk materi yang selanjutnya. Masuk materi yang selanjutnya yaitu kota Anhar atau Hasmiyah. Kota Anhar ini adalah kota tua yang dulunya dibentuk oleh Raja Persia yang bergelar Hercules. Pada saat pemerintahan Daulah Abbasiyah berdiri, maka khalifah pertama yaitu Abu Abbas As-Saffah Abu Abbas As-Saffah membangun kota ini kembali dan diganti namanya dengan nama Hashimiyah. Nanti Bapak yang cari. Selanjutnya kota Hasmiyah, selanjutnya pada khalifah kedua yaitu Abu Ja'far Al-Mansur. Beliau tinggal di kota ini. Terus karena ada ancaman politik dari lawan politik, beliau merasa terganggu dan tidak nyaman. Maka beliau berniat mendirikan kota baru yang bernama kota Baghdad. Nah, setelah kota Baghdad dibangun, maka ibu kota Abbasiyah dipindahkan ke kota Baghdad, bukan ke Hasmiyah lagi. Selama 4 tahun Abu Abbas menjadi khalifah. Kota ini menjadi pusat ibu kota Abbasiyah. Pada saat perkembangan peradaban Abbasiyah mengalami masa puncak kejayaannya. Nah, jadi pada masa pemerintahan Abu Abbas, pada peradaban Daulah Abbasiyah, kota Hasmiyah ini termasuk salah satu kota yang menjadi puncak kejayaan pada masa Abbasiyah atau mencapai puncaknya pada masa Daulah Abbasiyah. Yang salah satu pusat yang sangat bagus atau sangat terkenal pada masa ini yaitu tentang ilmu pengetahuan. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan? Kenapa harus ilmu pengetahuan yang menjadi pusat perkembangan? Ini banyak banyak bukan ulama sih, tapi ahli-ahli dalam ilmu pengetahuan. Ya. Diberi gelar Heraklius. Kenapa? Gini ya, kalau di kerajaan Persia yaitu adalah turun-temurun atau seseorang yang berkuasa. Sepengetahuan Bapak, kekuasaan Mongol yang mengadakan serangan ke wilayah lainnya. Jadi Sultan Iskandar Zulkarnain ini diperintahkan agar memutus. Agar apa? Agar kepemimpinan Mongol ini tidak mengadakan serangan ke wilayah lain lagi. Dan kota Bukhara dan Samarkand ini sekarang bisa
kita kenal dengan nama kota, dengan nama wilayah Traks. Nah, dengan nama itu ya. Pada masa Abbasiyah berkuasa pula, dua kota ini dikembangkan menjadi pusat peradaban besar. Di kota ini lahir ulama-ulama seperti Imam. Dari pembahasan yang ini ada yang mau ditanyakan nggak? Udah paham berarti? Yaitu Mesir. Mesir sejak dulu telah berdiri beberapa kota, diantaranya yaitu Alexandria, yang sekarang dikenal dengan nama Kairo. Jadi pada peradaban Daulah Abbasiyah pula, Mesir ini menjadi peradaban atau pusat peradaban yang sangat besar. Dan di Mesir pula berdiri salah satu universitas tertua. Apa itu? Universitas Al-Azhar. Ada yang mau tanya nggak lagi dari materi yang? Nggak ada. Baiklah, kita masuki poin yang kedua, yaitu pembangunan dalam bidang perekonomian. Pembangunan dalam bidang perekonomian ini, yang pertama kita memasuki sektor pertanian. Di sektor pertanian ini, di wilayah Sungai Tigris dan Efrat itu dimanfaatkan oleh para petani gandum untuk apa? Untuk mereka bercocok tanam. Dari sektor pertanian ini dia membangun yang pertama yaitu bendungan. Kedua, areal baru. Yang ketiga, kanal baru. Pemukiman baru. Jaminan. Membangun transportasi antar wilayah. Nah, jadi di sektor pertanian ini yang pembangunannya yang pertama yaitu pembangunan bendungan-bendungan. Yang kedua yaitu pembangunan areal baru. Yang ketiga yaitu pembangunan kanal-kanal baru. Dan yang keempat yaitu pembangunan pemukiman baru. Yang kelima yaitu jaminan untuk pemukiman bagi kaum ini. Dan yang kedua yaitu menumbuhkan daya potensi masyarakat untuk mengelola sumber daya alam tersebut dengan membuka industri kerajinan perak dan emas. Dan yang ketiga yaitu membantu berupa hibah uang kepada perajin karpet keramik dan personil di wilayah Baghdad. Nah, yang selanjutnya yaitu sektor perdagangan. Nah, di sektor perdagangan ini apa saja yang dibangun? Ya, ada 5 poin yang